Film drama Korea Love Alarm ini menceritakan tentang sebuah kisah cinta segitiga antara seorang gadis dengan karakter pekerja keras dan dua anak laki-laki yang menyukai dirinya. Selain itu, drama ini juga memperlihatkan bagaimana kecanggihan teknologi akan aplikasi dari sebuah gadget atau ponsel pintar. Drama Korea Love Alarm ini ditayangkan di Netflix tanggal 22 Agustus 2019 sebanyak 8 episode untuk season pertamanya. Di awal scene, diperlihatkan sekumpulan orang yang hendak menyeberang di sebuah lampu merah. Lalu perhatian mereka tertuju ke langit. Ada sebuah awan yang berbentuk dua lingkaran dan ada bentuk hati di tengahnya. Dan di sana ada seorang wanita bernama Kim Jojo yang sedang memperhatikan awan tersebut juga. Namun, saat dia melihat ke arah seberang, dia melihat seorang lelaki bernama Sun Oh. Ini dia orangnya. Dan ketika Kim Jojo hendak menyeberang, handphonenya pun berbunyi. Tapi sayang, itu bukan WhatsApp dari mantan yang minta balikan atau teror yang dikirim oleh aplikasi pinjol, melainkan aplikasi Love Alarm yang berbunyi karena ada orang yang suka padanya dalam radius 10 meter. Kim Jojo menyadari yang membunyikan Love Alarmnya adalah Sun Oh, dan ketika Sun Oh hendak menyeberang, datanglah temannya yang bernama Heyong. Ini dia orangnya. Lalu scene pun berpindah ke 4 tahun sebelumnya. Di sini diperlihatkan sebuah kamar kos-kosan. Di sana diperlihatkan sebuah komputer yang terdapat 3 buah monitor. Lalu kita diperlihatkan Kim Jojo yang sedang bermain ice skating bersama 2 orang temannya. Lalu salah satu dari temannya melihat seorang laki-laki yang dia sukai. Ia ingin mencari tahu apakah lelaki yang ia sukai juga menyukainya dengan menggunakan aplikasi Love Alarm. Lalu si wanita dan si lelaki mencoba saling mendekati karena Love Alarm akan berbunyi jika ada yang menyukai dalam radius 10 meter. Dan ternyata handphone si lelaki dan si perempuan, keduanya pun berbunyi menandakan mereka sama-sama saling menyukai. Dan ketika Kim Jojo hendak pulang bersama temannya, mengeluhkan kenapa Kim Jojo tidak menginstal Love Alarm yang sedang booming kala itu. Di sini Kim Jojo memberitahu bahwa handphonenya tidak kompatibel dengan Love Alarm. Lalu scene pun berpindah ke sebuah bandara. Di sini diperlihatkan Sun Oh yang baru pulang dari Amerika setelah 2 tahun tinggal di sana. Di tengah perjalanan pulang, Sun Oh melihat ayahnya yang sedang berkampanye. Di sini juga kita mengetahui Sun Oh adalah anak dari calon anggota DPR di sana. Lalu scene pun berpindah di mana mungkin anak seumurannya pulang sekolah mereka sibuk dengan nge-push MMR. Lain halnya dengan Kim Jojo. Selain dia harus bersekolah, dia juga harus bekerja part-time. Dan ternyata, Heyong juga bekerja part-time di sana bersama Kim Jojo. Di sini juga terlihat Heyong yang memperhatikan Kim Jojo sambil tersenyum. Nampaknya dia menyukai Kim Jojo. Dan datanglah Sun Oh ke tempat kerja Heyong untuk bertemu dengannya setelah 2 tahun dia tinggal di Amerika. Di sini Sun Oh baru mengetahui bahwa selama dia di Amerika, Heyong bekerja part-time di sini. Selesai Heyong bekerja, dia sempat santuy terlebih dahulu di depan kedai sambil menunggu Kim Jojo keluar. Lalu Heyong mengikuti Kim Jojo dari belakang. Lalu Sun Oh juga mengikuti Heyong yang akan pergi. Dan ketika Kim Jojo duduk di sebuah halte bus, Heyong hanya berani memperhatikannya dari jauh. Di sini Heyong tersenyum memperhatikan Kim Jojo yang sedang bermain dengan kodok kertas yang ia buat. Untuk anak zaman MOBA analog pasti belum pernah bermain dengan kodok kertas ini. Hanya anak zaman old yang tahu betapa menyenangkannya bermain dengan mainan yang sederhana ini, yang tidak harus berkata kasar di kala-kala atau ping yang tidak stabil. Dan ketika bus yang ditunggu pun datang, lalu Kim Jojo naik dan membuka jendela. Lalu ia tersenyum, yang pasti memberikan damage kritikal bagi kaum Adam. Di saat Kim Jojo sedang berada di dalam bus, dia pun melihat Sun Oh yang berada di dalam mobil. Dan saat Heyong tiba di rumahnya,
dia baru menyadari bahwa Sun Oh telah kembali dari Amerika. Lalu Shin pun beralih ke tempat Kim Jojo, dan ternyata sepulang dari kerja part-time di kedai, dia kembali bekerja part-time lagi menjaga toko milik bibinya. Di sini Sun Oh mendatangi sekolahan Heong, dan saat dia berjalan masuk ke sekolahan, semua murid wanita memperhatikan betapa tampannya dia, dan juga handphonenya yang selalu berbunyi yang menandakan semua wanita di sekolahan itu menyukai dirinya. Lalu Shin pun berpindah ke seseorang yang sedang berlatih bela diri yang bernama Lee Si-sik. Dia adalah pacar dari Kim Jojo saat ini. Sedangkan Kim Jojo yang terlihat tidur di jam istirahat. Di sini Lee Si-sik memperlihatkan bahwa dia telah memasang lampu alarm di ponselnya. Dan Lee Si-sik meminta Kim Jojo untuk memasang lampu alarm juga di ponsel. Datanglah teman dari Kim Jojo untuk menjemputnya kembali ke kelas. Saat Kim Jojo hendak ke kelas, tanpa sengaja ia bertemu dengan Sun Oh di tangga. Di sini Sun Oh baru mengetahui bahwa wanita yang diikuti oleh Heong waktu itu ternyata satu sekolahan dengan Heong. Dan di sini juga Sun Oh baru tahu nama dari wanita tersebut adalah Kim Jojo. Shin pun beralih ke kantor guru. Di sini Kim Jojo meminta izin tidak ikut study tour ke Pulau Jeju. Ketika Kim Jojo sedang duduk di dekat lapangan sekolah, ia teringat dengan masa kecilnya di mana ia sedang berjalan sendiri di sebuah padang rumput. Lalu datanglah temannya yang memberitahu bahwa Sun Oh adalah seorang model yang sebentar lagi akan pindah ke sekolahan ini. Dan ternyata Sun Oh berada di dekat lapangan itu juga, yang sedang menunggu Heong pulang sekolah. Dan saat Heong datang, dia memberitahu betapa terkenalnya Sun Oh di sana, padahal dia baru datang ke sana satu kali. Di sini Sun Oh dan Heong melihat Lee Si-sik yang datang menghampiri Kim Jojo untuk memberikan Kim Jojo minuman. Di sini Kim Jojo memperhatikan seorang pria yang sedang menatap ke arah langit yang seperti sedang menunggu sesuatu. Dan tepat saat alarm ponsel pria itu berbunyi, lalu ia pergi. Dan muncullah awan yang berbentuk hati yang dikelilingi oleh lingkaran yang sama saat di awal scene tadi. Dan semua murid di sana pun ramai-ramai pergi keluar untuk melihat awan tersebut. Di sini juga terlihat sepupu dari Kim Jojo, yaitu Pak Gumi. Ini dia orangnya. Lalu saat yang lain memperhatikan ke arah langit, tidak sengaja Kim Jojo melihat Sun Oh yang juga berada di sana. Saat pulang sekolah, tanpa sengaja Pak Gumi melihat Sun Oh. Lalu si pria yang tadi yang terlihat sedang menunggu sesuatu di lapangan tidak sengaja menyenggol dari temannya Pak Gumi yang langsung memarahinya, namun dia malah tersenyum. Di sini kita mengetahui juga nama dari pria tersebut adalah Chow Duku. Shin pun berpindah di dalam mobil Sun Oh yang sedang berdebat dengan Heong yang tidak mau menerima bantuan dari Sun Oh. Dan saat itu Sun Oh melihat Kim Jojo, lalu ia memerintahkan kepada sang supir untuk mengikuti Kim Jojo. Di sini Sun Oh langsung memberitahu bahwa dia sudah tahu jika Heong suka kepada Kim Jojo. Dan setibanya Kim Jojo di toko milik bibinya, di sini Sun Oh berkata selera Heong cukup tinggi karena wanita yang ia sukai adalah orang yang cukup berada. Dan Heong hanya bisa terdiam karena dia tahu faktanya. Pemilik toko bukan Kim Jojo, melainkan bibinya. Di saat Kim Jojo hendak menggantikan bibinya menjaga toko, di sini Kim Jojo meminta izin kepada sang bibi bahwa dia tidak bisa menjaga toko bulan depan dikarenakan ada kelas tambahan, namun tanggapan dari sang bibi tidak mengenakan. Di pagi hari terlihat Heong yang hendak berangkat sekolah menggunakan sepedanya, dan Sun Oh juga berangkat sekolah menggunakan mobil. Sesampainya di sekolah, Sun Oh bertanya kepada Heong, kenapa dia tidak mau berangkat bersama menggunakan mobilnya. Lalu Shin pun berpindah di kedai. Di sini terlihat Heong yang sedang memperhatikan Kim Jojo. Lalu Kim Jojo keluar, memerintahkan kepada Heong untuk membantunya. Namun Heong hanya menjawab dengan menganggukkan kepalanya saja. Saat Kim Jojo sedang menjaga toko, Lee Si-sik pun mengirim pesan kepada Kim Jojo yang menanyakan sedang apa dia saat ini. Kim Jojo pun beralasan sedang mengerjakan PR. Entah apa alasan Kim Jojo tidak jujur kepada Lee Si-sik bahwa dia sedang menjaga toko. Saat pagi hari, Heong yang hendak berangkat sekolah, di
Di sini dipanggil oleh sang supir. Sang supir berbicara bahwa dia takut kalian akan bertengkar hanya karena menyukai wanita yang sama. Lalu Sun Oh muncul dan memberitahu kepada supirnya, wanita itu bukan barang. Wanita itu harus memilih salah satu. Lalu Sun Oh kembali menawarkan Heong untuk berangkat bersama. Namun dia menolaknya, dia tetap ingin berangkat sekolah menggunakan sepedanya saja. Saat di sekolah ternyata Pak Bumi sedang berlatih menari dengan temannya untuk pentas talenta yang akan diadakan saat wisata di Pulau Jeju nanti. Shin pun beralih kepada ibu dari Sun Oh yang ternyata adalah seorang artis yang hendak mempersiapkan wawancara dengan wartawan. Lalu ketika Sun Oh sedang duduk di bangku, dan di sana Isi-Sik yang sedang mencari Kim Jojo, dan ternyata Kim Jojo sedang bersembunyi di semak-semak tepat di belakang Sun Oh. Dan Sun Oh pun memberitahu bahwa pacar dari Kim Jojo sangat berisik. Lalu Kim Jojo bertanya apakah sebelumnya mereka saling mengenal, dan Sun Oh menjawab, menarik, dia baru pertama kali melihat wanita yang melotot saat pertama kali melihatnya. Lalu Isi-Sik kembali dan masih mencari Kim Jojo. Kim Jojo meminta kepada Sun Oh untuk berpura-pura tidak melihatnya. Tapi Sun Oh malah memanggil Isi-Sik dan memberitahu bahwa Kim Jojo bersembunyi di semak-semak. Kim Jojo pun keluar dari semak-semak dengan wajah kesal kepada Sun Oh. Lalu Isi-Sik pun mengajak Kim Jojo untuk nongkrong di kafe nanti malam. Namun Kim Jojo menolaknya karena dia harus menjaga toko nanti malam. Lalu Shin pun berpindah di sebuah rumah panti jompo. Ternyata Kim Jojo kesini berniat menjenguk neneknya yang berada di sana, namun dia tidak bisa lama-lama di sana. Dia hanya berpesan kepada si ibu yang biasa merawat neneknya untuk membelikan sebuah pir untuk neneknya. Shin pun flashback di mana saat Kim Jojo kecil pernah diberi sebuah pir oleh neneknya. Kembali kepada Kim Jojo yang sedang duduk di halte bus. Lalu ponselnya berbunyi. Ternyata itu adalah pesan dari sepupunya Park Bumi yang mengingatkannya untuk menggantikan bibinya menjaga toko. Rupanya dari seberang jalan Sun Oh sedang memperhatikan Kim Jojo. Dan saat bus datang, ternyata Kim Jojo tidak menaiki bus tersebut. Shin pun berpindah saat Heong yang berada di perpustakaan melihat kode kertas yang waktu itu dimainkan oleh Kim Jojo. Dan saat Kim Jojo berada di pusat perbelanjaan, dia melihat sosok Sun Oh yang sedang berjalan di depan pusat perbelanjaan tersebut. Saat Kim Jojo sedang berjalan entah mau kemana, ternyata Sun Oh mengikutinya. Lalu Kim Jojo menanyakan kenapa Sun Oh mengikutinya. Sun Oh beralasan dia tidak mengikutinya. Sun Oh pun bertanya kepada Kim Jojo kenapa dia tidak pulang. Di sini Kim Jojo bingung, bagaimana Sun Oh bisa tahu kalau dia tidak berjalan ke arah rumah. Lalu Sun Oh pun mengeluarkan ponsel dan menyalakan lap alarm. Namun anehnya lap alarm tidak berbunyi, yang menandakan bahwa Kim Jojo tidak menyukainya. Yang pada kenyataannya, Kim Jojo tidak memasang lap alarm di ponselnya. Lalu Kim Jojo kembali berjalan dan Sun Oh masih mengikutinya. Lalu Sun Oh mengajak Kim Jojo berbicara di sebuah gang sempit. Shin pun berpindah kepada Heong yang mendatangi toko di mana biasa Kim Jojo bekerja. Di sini terlihat Heong yang ingin bicara dengan Kim Jojo. Namun, saat masuk ke toko, dia terdiam karena bukan Kim Jojo yang menjaga toko, melainkan sepupunya yaitu Park Gumi. Shin pun berpindah kepada Kim Jojo dan Sun Oh yang hendak berbicara di sebuah gang sempit. Ternyata di sini Sun Oh mengajak Kim Jojo berciuman. Namun karena iman Kim Jojo masih kuat, dia menolaknya. Kim Jojo pun hendak pergi, namun ditahan oleh Sun Oh. Di sini Sun Oh bertanya untuk apa dia bekerja. Di sini Kim Jojo menjelaskan, namun Kim Jojo yakin bahwa Sun Oh tidak akan mengerti karena dia terlahir dari keluarga yang kaya. Setelah mereka saling bercerita tentang kondisi keluarga masing-masing, Sun Oh kembali mengajak Kim Jojo berciuman, namun Kim Jojo masih menolaknya dan memperingati Sun Oh bahwa dia sudah punya pacar dan pacarnya adalah pertarung handal. Namun hal tersebut tidak berpengaruh untuk Sun Oh. Sun Oh tetap mencium Kim Jojo di sini. Wajah Kim Jojo terlihat bingung, harus marah atau malah senang.
Lalu Sun Oh kembali mencium Junjo untuk kedua kalinya. Astaga, menang banyak si Sun Oh di sini. Bisa memang kalau punya wajah ganteng dan ditambah kaya raya pula. Dan untuk episode 1 pun selesai. Untuk next video kita akan lanjutkan di episode keduanya.